Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliaulah kita berada di zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arba'i Masridal dengan NIM 2110211524 kelas 01A. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Studio Perancangan Arsitektur 1. Yang pertama adalah informasi pada tapak. Informasi pada tapak. Tapak kami berada di Kabupaten Maros, tepatnya di Kecamatan Mandai, Kelurahan Bontoa. Luas tapak yaitu 138,75 meter persegi dengan garis sempadan 3 meter, KDB 30%, sama dengan 41,6 meter persegi, KLB 60% sama dengan 83,25 dengan LTH 30% sama dengan 41,6 meter persegi. Kondisi kontur cenderung rata. Lokasi tapak tepatnya berada di Geria Maros Indah Tamarampo Blok D 18 nomor 12. Selanjutnya data existing. Ini adalah tapak kami. Terdapat lahan kosong milik warga di sebelah barat tapak. Di sebelah timur terdapat lahan dan rumah warga. Terdapat rumah warga tepat di depan tapak yang berada di sebelah selatan. Selanjutnya, ini adalah kondisi jalan yang ada di tapak kami. Selanjutnya, yaitu analisa matahari. Analisa matahari. Sinar matahari dari timur ke barat. Matahari memiliki unsur positif yaitu penerangan alami. Matahari memiliki unsur negatif seperti teriknya yang menyilaukan. Bangunan berada di sekitar tapak merupakan tipe sedang dan rendah. Tanggapan, menanam pohon pada sebelah barat tapak untuk meminimalisir sinar matahari yang akan masuk pada tapak. Pada pukul 13.00 sangat panas karena matahari berada tepat di atas tapak. Pada pukul 8.00 lokasi tapak masih sejuk karena sinar matahari masih terhalang dengan bangunan-bangunan yang ada. Pada musim kemarau, masuk pada bulan April hingga September dengan rata-rata suhu di atas 33 derajat Celcius. Musim hujan pada bulan April hingga September dengan rata-rata suhu di bawah 30 derajat Celcius. Selanjutnya, analisa angin dan cuaca. Analisa angin. Angin berhawa sejuk berhembus dari barat daya ke timur. Angin panas berhembus sebaliknya. Pada kawasan tapak, yaitu Kabupaten Maros, temperatur rata-rata 29 derajat Celcius dan kecepatan rata-rata 2-3 knot per jam. Bukan yang baik seharusnya juga didesain dengan menggunakan untuk mengantisipasi angin kencang. Sumber https://maros.co.id. Tanggapan, penggunaan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin dan juga menggunakan vegetasi dapat mengurangi polusi udara. Penggunaan ventilasi pada bangunan agar dapat menciptakan kenyamanan yang termal. Analisa curah hujan. Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembapan 60-80%. Curah hujan tahunan rata-rata 347 mm per bulan. Dengan rata-rata hujan sekitar 16 hari,
Kawasan tapak memiliki curah hujan sedang ke deras. Tanggapan penggunaan atap miring yang tidak menangkap air hujan. Selanjutnya, analisa kebisingan. Analisa kebisingan. Tapak ini dikelilingi oleh dua jalan. Kedua jalan ini merupakan sumber kebisingan terhadap tapak. Namun, intensitas kebisingan yang relatif tinggi berada di sebelah selatan tapak dan pemukiman warga berada di sebelah timur tapak adalah sumber kebisingan. Tapak, penggunaan pagar pembatas dan vegetasi tepat untuk mengurangi sumber bunyi. Selanjutnya adalah analisa utilitas. Analisa utilitas. Jalur distribusi air. Air bersih dari pompa. Pompa ke tandon, ke dapur atau lalu ke dapur atau WC. Jalur distribusi air kotor. Dari WC, bak kotor, resadan, riol atau langsung ke riol kota atau limbah padat yang berasal dari WC. Bak kontrol, septic tank, resapan, riol kota. Pembuangan sampah. Untuk semua jenis sampah yang dihasilkan di dalam rumah diangkut oleh truk sampah 2 sampai 3 kali per pekan. Ini adalah jalur distribusi air drainase dan jalur distribusi air kotor. Selanjutnya, kebutuhan ruang. Yang pertama, pengguna, ibu. Aktivitas istirahat, tidur, ibadah, melipat pakaian, perawatan diri, menyapu, menyetrika, ruang, kamar, kelompok ruang privat. Menerima tamu, membaca majalah bersantai di ruang tamu. Kelompok ruang semi private. Selanjutnya, aktivitas mandi, perawatan diri dan buang air berada di ruang kamar mandi atau WC. Kelompok ruang private. Memasak, makan, minum, cuci piring, dapur atau ruang makan. Kelompok ruang semi private. Bersantai, berkumpul bersama keluarga dan menyapu ruang keluarga. Kelompok ruang semi private. Selanjutnya, duduk santai, olahraga, menyapu, teras. Untuk ruang teras, ruang publik, menyapu dan memarkir motor, yaitu garasi, kelompok ruang publik. Selanjutnya, kebutuhan ruang untuk anak pertama, aktivitas tidur, istirahat, belajar, main game, ibadah, perawatan diri, menyapu, mengepel, melipat, menyetrika, ruang kamar, kelompok ruang private. Selanjutnya, menerima tamu, mengobrol dengan tamu, bersantai, ruang tamu, kelompok ruang semi private. Selanjutnya, mandi, perawatan diri, buang air, yaitu kamar mandi atau WC, kelompok ruang private. Selanjutnya, memasak, menyapu, memasak, makan atau minum, cuci piring, dapur atau ruang makan, kelompok ruang semi private. Selanjutnya, berkumpul dengan keluarga, bersantai atau nonton TV, ruang keluarga semi private. Olahraga. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya yaitu olahraga, menyapu, kelompok ruang teras, kelompok ruangnya publik. Selanjutnya, memarkir mobil, motor, cuci mobil atau motor di garasi, dan kelompok ruang publik. Selanjutnya, untuk kebutuhan ruang anak kedua, kegiatan tidur, istirahat, menyapu, ibadah, perawatan diri, melipat, menyetrika, ruang kamar, kelompok ruang private. Selanjutnya, mandi, luluran, buang air, ruang WC atau kamar mandi, kelompok ruang semi private. Terima tamu, berbincang, duduk bersantai. Kalau ruangnya yaitu ruang tamu, kelompok ruang semi private. Berkumpul dengan keluarga, nonton TV dan mendengarkan musik. Ruang keluarga, kelompok ruang semi private. Kegiatan masak, cuci piring dan makan berada di dapur atau
Ruang makan, kelompok ruang yaitu private, mencuci, menjemur, dan angkat pakaian berada di laundry. Kelompok ruang semi private, duduk bersantai dan minum teh, teras atau publik. Selanjutnya, bubble ruang. Zona yang berwarna hijau adalah zona publik, yaitu garasi, teras, dan ruang tamu. Selanjutnya, zona untuk semi publik, WC, ruang keluarga, ruang makan, dan kamar mandi yang berwarna biru. Selanjutnya, zona privat, yaitu tempat jemuran, kamar mandi, dapur, kamar pertama, dan kamar kedua. Itu adalah zona privat yang ditandai dengan warna merah. Selanjutnya, gubahan bentuk. Dari gubahan bentuk dari bentuk awal kotak, terus kami potong bagian belakang seperti ini atau bagian atas dan menjadi seperti ini dan bentuk tiga dimensinya seperti ini. Selanjutnya, Dena tampak dan potongan. Pertama, Dena. Area belakang yang luasnya yang panjangnya 11,5 meter persegi dengan ruang dapur 3 meter persegi, ruang makan 3 meter persegi, ruang keluarga 3,5 meter persegi, dan ruang jemuran dengan panjang 2 kali 2 meter persegi. Selanjutnya, kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 2 meter. Selanjutnya, kamar ukuran 3 kali 3 meter persegi, terdapat 3 kamar. Selanjutnya, ruang tamu dengan panjang 3,5 kali 3 meter persegi. Dan ini adalah teras dengan ukuran 4 meter persegi, dan ini adalah garasi untuk memuat 2 mobil dan 2 motor dengan panjang keseluruhan 18 meter persegi. Kami menggunakan skala 1:100. Ini adalah tampak depan. Kami menggunakan model atap biring. Di sini kami menggunakan ventilasi dan kami menggunakan 3 bagian jendela, masing-masing terdapat 2 buah jendela, dan di sini terdapat pintu, dan ini adalah tampak untuk menambah estetika kami memanjangkan atap untuk bagian ke samping. Selanjutnya tampak belakang, kami menambahkan ventilasi di bagian ini dan menggunakan bagian atap miring. Selanjutnya ini masing-masing tampak belakang. Ini bagian belakang dan ini bagian depan. Kami menggunakan skala 1:100. Ini tampak sebelah kanan dan ini tampak sebelah kiri. Ini adalah dari bagian dari potongan kami. Dan kami menggunakan fondasi batu kali dan menggunakan skala 1:100 dan menggunakan bagian rangka atap kayu, potongan kayu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.